kan. Gua rasa udah sempat untuk dibangkitkan ke arah zona. Aduh, wow, sakit. Rasha menjadi anggota terakhir dari EVOS. Bakal masuk terlebih dahulu ke dalam zona yang menjadi objektif. EVOS juga harus coba. Abai kali ini berada di sisi tengah. Waduh, itu masih belum nemu ya dari segi temponya karena gue melihat agak cukup panjang gitu kan dari segi mapnya dengan dua penyebutan. Tapi ini dia pesawat hadir terlebih dahulu dari Mortar Ruins akan menuju ke arah Gravelab di sana. Dimana kalau gue melihat dengan adanya arah pesawat yang terbagi sama rata, seharusnya beberapa player akan atau beberapa tim bahkan ya akan saling bertemu kali ini. Resort seadanya, resort yang seimbang akan saling bertukar antar satu sama lain. Tapi akhirnya gue melihat di sekitaran Ruston benar yang gue prediksi, ada kejadian pertemuan di early yang harus mau tidak mau, siap tidak siap akan segera terjadi pertempurannya karena Opi kali ini akan melihat teman-teman dari RRQ. Begitupun RRQ tadi yang sempat udah adu tembak, Razornya udah mulai terkikis soalnya tadi Pak Fayat ya. Benar banget, bertempur dengan Opi Griffin yang juga cukup solid tempur tempur early-nya. Tapi perhatian kita akan terfokus ke perebutan dari lab yang ini ya, yang bisa mudah kita lompat-lompat. Apa sih namanya nih tempatnya? Itulah. Ya, itulah. Betul. Ya, 0. Betul. Jadi akan memudahkan beberapa player sebenarnya bisa jadi pedang bermata dua juga sih. Benar. Iya. Benar. Bisa mudah buat nembak, bisa mudah buat kabur, tapi di sisi lain kadang-kadang itu menyebabkan aim kalian pun jadi meleset, guys. Iya, tapi kalau ada yang latihan untuk timing pas dengan lompat dan aimnya akan bagus juga. Tapi kita lihat di sini di daerah reruntuhan di kanan map RRQ Kazu terusir. Astaga. Ini menarik. Sebenarnya saya belum melihat posisi tetap, tapi Sam9 sudah dipulangkan oleh SES kali ini. Astaga, udah ada yang mulai bangkit gitu kan, udah ada yang mulai hadir kembali. Oh ini nama tempatnya tuh planetarium Pak. Soalnya mirip banget sama planetarium, saya baru inget. Oke, ini dia. Iya mirip banget. Bener, mirip banget. Kalau kalian pernah ke planetarium mirip banget. Pernah. Iya, oke. Kita melihat tadi memang ada RRQ Kazu yang harus terusir di area Mortar Ruins karena seperti yang tadi sempat gue notice, RRQ Kazu itu lebih mendapat area yang memang itu dropannya dikit banget, kebaginya jauh berbeda ya, dan harus kehilangan 3 anggota, jelas itu nggak worth it untuk dipertahankan. Maka dari itu perpindahan pun harus dilakukan. Tapi belum selesai sampai di sana, kita melihat memang KG dan juga EVOS sudah sama-sama tahu, tapi EVOS gak mau terlalu banyak bergerak. Kita lihat Rasha bakal ngejaga visionnya tuh dari sini aja, dari tadi dua arah itu aja, supaya tidak berlebihan karena mereka sadar mereka tuh pengen hasil yang terbaik untuk hari ini nampaknya ya. Iya, tapi kehilangan satu pemain dan lootingan belum bagus, sudah masuk menit keempat untuk map yang cukup kecil. Ini bukan hal yang baik tentunya. Dan pertempuran itu sudah berlangsung, tadi sempat berlangsung 2,5 menit. Hasilnya juga tidak terlalu positif sebenarnya karena mereka harus kehilangan orang dan tertunda pergerakan mereka sejauh ini. Dan kita lihat pertempuran antara Nigma Galaxy dan juga pemain-pemain dari MBR yang sudah berhasil dijatuhkan 2 pemainnya. Ini yang saya maksud, bawah atau selatan map dari Nexera ini cukup menarik karena dari 3 kota yang bertetangga ini akses ke masing-masing titik itu cukup mudah dengan menggunakan launchpad. Bahkan ada yang sudah menghafal untuk bisa landing di tower-tower. Kimsi menjadi pemain terakhir tentunya masih bisa melakukan menjatuhkan 1 pemain dari Nigma Galaxy, tapi tidak cukup. 3 pemain lainnya merespon dan mengeliminasi pemain terakhir tadi dari MBR tentunya. Yes, nggak bisa ya pada saat keadaan udah 3 orang tumbang secara bersamaan. Namun ternyata pengejaran akan terjadi kali ini karena seorang Asoy yang memang terlihat tadi baru saja dihidupkan menggunakan pistol FBI, coba bertahan terlebih dahulu tapi tidak akan bisa karena pada akhirnya akan tumbang juga di tangan teman-teman dari EVOS yang kali ini akan membuat mereka menambah pundi-pundi poin eliminasi kembali. Jelas menguntungkan untuk EVOS itu sendiri, tapi jangan senang dulu karena Kagendra juga masih belum ditumbangkan secara utuh. Kagendra bisa aja nih ya akan melakukan regrouping kembali karena Aso yang ditugaskan untuk menjadi pengalih perhatian, gua rasa itu udah cukup bagus bekerja agar Kagendra player sisanya bisa masuk ke dalam zona selanjutnya dulu Pak Payat.
Benar-benar. Bahkan mereka tadi sempat kembali ke Gravity Lab tadi. Dan kita lihat sini Bara dan kawan-kawan. Dan seperti biasa Mantet yang memaksakan diri untuk main tetap jadi beban. Iya, ini membuat kerja ekstra buat 3 pemain lainnya. Betul. Iya, kan satu tidak bermanfaat seperti ini ngapain? Tahu nggak kenapa SS Ray tulisannya ada 1/4? Kenapa? Karena 3/4-nya itu ditanggung oleh teman-teman lainnya. Ada Mantet. Iya. Beban 1/4 permainan Mantet itu ditanggung sama si Ray tadi. Iya betul, makanya itu dibagi kan 1/4 karena Mantet cuma ngeluarin 1/4 kemampuannya doang. Kali ini gitu ya? Iya. Mantet. Sok-sok masuk kamera lagi gitu kan. Iya lagi pakai kelihatan lagi dia. Paling pojok lagi. Paling gede. lagi. Apa sih maunya? Nih gue penasaran sama Mantet ya, larinya masih ganti terpisah apa masih megang senjata nih larinya nih kan? Waduh. Yang paling basic kadang-kadang juga gitu Pak Payat. Kalau nggak biasa tuh kayak gitu ya, tapi udah mulai bisa nih Pak Mantet nih ya. Tapi jangan sedang dulu karena Kak Gendra juga bakal hadir, nampaknya akan saling bertemu di sekitaran Plaza kali ini karena Mantet juga udah mulai dapat info nih. Wah, dia itu ganti-ganti senjata, padahal nggak ngapa-ngapain. Iya, biar keren aja. Bener biar juga. keren aja kan gitu kan. Kagak ada orang, kagak ada musuh di pohon doang ganti-ganti senjata. Biar apa? Biar bunyi Bapak ya. Oh, berbunyi biar mengganggu pemain-pemain Kak Gendra di bawah. Iya. Ya, gua nih tembak nih, siap balas dengan pepeng set tentunya, tapi tidak terpancing. Oh, ada respon dari Reva tentunya yang bergerak maju lebih dekat dan sudah terdeteksi, sudah diantisipasi. Ini yang saya maksud. Tadinya saya pikir tidak terpancing Revanya, ternyata sudah ada. Ini adalah salah satu setup yang klasik dari SS ya. Bagaimana tadi gerakan-gerakan dari Mantet yang memberitahu posisinya, sengaja memperdengarkan step, sengaja memperdengarkan pergantian senjata yang memang cukup memancing untuk kita gaskan aja, apalagi informasi dari belakang tentunya ada berapa orang dan akhirnya terpancing. Betul. Ya. Dan itu cukup bagus ya, dimana dari seorang Ray ternyata juga mencari info. Gua kira Mantet itu bakal jadi betting, tapi ternyata Surya juga harus tumbang. Ternyata ada Tiger Wong juga ikut campur di area belakang, dan ini akan memudahkan sebenarnya untuk teman-teman dari arah SS untuk bisa masuk terlebih dahulu. Itu dia, langsung coba dialahin. Bara bakal coba untuk masuk, tapi tidak diikuti dengan 3 temannya yang masih coba menjaga jarak. Nampaknya Bara sedikit terlambat dalam melakukan moving, tidak sempat pada saat tadi melakukan reviving antar player lainnya dari arah KG, tapi dari arah Bara juga masih belum menemukan target kali ini. Di sisi lain ada XP yang bakal join menjadi orang ketiga. Jelas ini akan berbahaya. Namun Bara pintar. Bara akan memancing tembakan-tembakannya menuju ke arah para penggawa dari Kak Gendra. Pada akhirnya 3 teman lainnya dari sesnya itu bakal mencari atau bisa melakukan repositioning dengan cukup aman. Kak Gendra mau tidak mau menyambut siapapun yang memang terlihat dan harus bisa menyelesaikan dengan cukup cepat, karena kalau sampai terlalu lama mereka juga akan termakan zona. Ada serangan Asai di sana yang harus ter-take down. Ray masih coba berfokus, namun teman-teman dari Kak Gendra juga akan terus menahan dengan penuh kesabaran, Pak Wayan. Benar banget, tidak ada pilihan lain dari pemain-pemain SS. Mereka harus mengambil keputusan dalam 30 detik ke depan. Apakah mereka benar-benar harus menuntaskan pertempuran ini atau meninggalkan pemain-pemain dari Kak Gendra sekarang juga? Karena kalau tidak, tapi kita lihat ternyata Mantet terus memantau dan sudah akhirnya memutuskan bergerak. Karena lebih lama lagi ini akan menjadi sangat bahaya tentunya. Masih ada 3 pemain dari Kak Gendra belum mendapatkan 1 poin kill pun. Dan source mereka sangat mirim karena mereka terlibat pertempuran lebih dari 5 menit di satu titik atau di daerah kiri bawah map dari Nexera yang memang akan sangat menguras waktu dan juga menguras beberapa hal yang menjadi titik-titik rotasi mereka tentunya menjadi lebih telat untuk sampainya, dan akhirnya harus tertahan dan bertempur dengan kondisi seperti sekarang ini. Bakal jadi berbahaya kalau sampai ada keadaan yang cukup memaksa. Coba dipencet teman Roy, dapat terima damage dari Roy. 1 jump shot dari seorang Roy, cukup mengejutkan. Mantet harus tertumbangkan. 3 penggawa dari set bakal bermain dan sisi kanan. Tapi Roy masih bisa menggocek goyang-gayang di sana dan masih bisa untuk melakukan 3 takedown terhadap 3 player dari arah set. Bahkan jadi harus kembali posisi ke-10, Pak Fayan. Waduh, ayo Ted, lepas, pindah.
ngapain? Udah ya, waktunya. Kelihatan banget. Iya. Eksekusi yang miss dari seorang Mantet membuat jadi momentum yang digunakan oleh EXP untuk mengcounter semuanya. Jadi kandas ya. Iya, slow hand. Mantet dulu ada yang tumbang. Tapi oke, kita masih melihat terlebih dahulu ada Opi yang nampaknya akan menghadapi RRQ. 2 orang tumbang terlebih dahulu. Muel coba untuk memberikan perlawanan, namun dirinya juga harus menghilang, menyisakan seorang Cibeng yang berada di area kejauhan. Rushtown akan menjadi saksi betapa sulitnya untuk seorang Cibeng kali ini memasuki zona berikutnya, Pak Fahid, karena RRQ udah mulai bisa memperkirakan di mana teman-teman Opi akan masuk menuju zona selanjutnya. Benar, daerah Alton ini adalah salah satu drop zone utama dari RRQ juga setahu saya di map ini. Selain di daerah selatan map, mereka juga menguasai kanan map, tapi saya belum pernah melihat mereka bermain di kiri map. Ini membuat bahwa kita lihat bagaimana hasil yang cukup baik ketika bertempur ketika masuk late game seperti ini. RRQ dengan source yang cukup minim sebenarnya ya, karena mereka sempat dipukul mundur juga tadi di awal, tapi mereka bisa menguasai keadaan kembali dan bahkan bisa melakukan reviving kedua teman mereka yang tadi sempat tereliminasi di pertempuran dengan Griffin tentunya. Loh, ini Roy ternyata tadi baru saja memenangkan pertempuran, justru malah harus kehilangan 3 anggotanya sekaligus, dan menyisakan seorang Roy saja. Daxel dan Cobra baru saja dibangkitkan, tapi kalau kita melihat teman-teman dari OP juga bakal coba dibangkitkan lagi. Ada 1 anggota dari Void yang bakal coba melempar granat terlebih dahulu. Ternyata yang menjadi lawan adalah Enigma Galaxy kali ini. Ya, coba untuk mencari celah, 1 kepala masih belum tertembak, namun keluar bakal coba di pop up, membuat diri dari seorang yang cukup aman. Belum selesai sampai di sana, masih ada seorang Neo yang dipaksa untuk mundur terlebih dahulu dan bermain di dalam duel. Tapi hati-hati, karena para player dari Void juga masih bisa bertahan dengan cukup kuat di dalam satu ruangan yang memang sudah mereka tentukan. Bahkan boleh di sana mendapatkan 1 teman-teman dari arah Tiger Wang juga sedang melakukan inisiasi, tapi ada Dewa di depannya, jadi harap berhati-hati. Void pun gak mau besar kepala, walaupun mereka udah tahu nih bahwa mereka unggul sama Enigma Galaxy, karena mereka udah dapetin duluan takedown-nya tadi Bang Fayad ya. Benar banget, karena kalau mereka memaksakan ini akan ada tembakan dari pemain Bulls, Dewa United, bahkan RRQ tentunya yang bisa merespon apa yang mereka lakukan kalau memaksakan diri untuk segera tahu dengan pada Enigma Galaxy tadi. Nah itu dia ya, tapi gue melihat ada seorang Reva juga kali ini yang bakal coba untuk bergerak ke belakang, memperjauh jarak. Jauh tapi Void ternyata berani terhadap RRQ kali ini. Dan harus tumbang semuanya. Masih ada suntikan gaming, bakal namun tidak sempat poinnya Tio pada akhirnya harus tumbang. Whoopi Griffin juga harus menghilang di posisi 8 dan juga 9. Bahkan Expand ada SXP juga harus menghilang di posisi yang ke-7. Kak Gendra mencapai 1 orang saja. Benar banget, tapi di sisi lain ya, RRQ pun tersisa 1 orang pemain saja tampaknya, karena pertempuran dengan pemain-pemain poin tadi direspon secara cepat oleh EVOS dan juga Enigma Galaxy, yang akhirnya ternyata Enigma Galaxy harus kuat pada posisi ke-6 kali ini. Masih ada 1 pemain dari RRQ, Kazu, Abai, dan last point jadi last man standing untuk tim Kagendra yang bisa menyaksikan aja pertempuran yang terjadi antara Dewa United dan juga pemain-pemain dari EVOS. Siapakah yang akan menangkan momentum kali ini? Kak Gendra sudah pasti bakal tumbang di posisi yang ke-5. Namun Dewa masih ada 4 anggota, 1 poin eliminasi saja yang berhasil mereka kantongi. EVOS akan datang dari sisi belakang dan buat kali para survivor tanpa like-nya mana kita gaskan, tembuskan karena 3000 like, karena sekarang 4 tim tembakan dari seorang Atak kali ini berhasil mendapatkan seorang Red. Blasting coba bergerak dengan begitu cepat, masuk pelan-pelan, tapi Atak sekarang berhati-hati karena posisinya terbuka dengan lebar serangan balik yang cukup panik. Ekon gua rasa jangan sempat untuk dibangkitkan karena zona mau sakit. Rasa jadi anggota terakhir dari EVOS bakal masuk terlebih dahulu dalam zona yang menjadi objek.